Selain Ferrari yang jadi topik panas sepanjang GP Tiongkok kemarin, Liam Lawson juga menjadi sorotan dengan performanya pada dua balapan pertama bersama Red Bull. Ditunjuk sebagai pengganti Sergio Perez, pemilihan Lawson sejak awal memang sudah menimbulkan banyak sekali kontra di kalangan fans F1 karena keputusan tersebut dinilai sangat politis. Yuki Tsunoda dipandang lebih pantas karena perkembangannya yang meningkat pesat dalam 3 tahun terakhir, serta tampil lebih baik ketimbang Lawson semasa di tim Faenza. Melihat pertanyaan publik yang begitu besar terhadap penunjukan Lawson sebagai rekan setim Max Verstappen, tentu beban yang ia pikul juga tidak kalah berat, dan media-media sudah pasti akan tertuju pada sebagus apa Lawson ketika mengemudikan mobil Red Bull. Dan sayangnya impresi pertama yang diberikan oleh pembalap Selandia Baru tersebut cenderung negatif. Dari dua balapan pembuka di GP Australia dan Tiongkok, Lawson tidak berkutik ketika membawa mobil Red Bull RB21. Di Australia, dia gagal finish karena melintir di tikungan pertama di fase akhir balapan. Lalu pada race di Shanghai, baik ketika sprint ataupun balapan utama, dia gagal meraih poin, bahkan meskipun sudah diberi hadiah 3 pembalap yang didiskualifikasi. Penampilan Lawson makin sulit dikatakan meyakinkan jika melihat performa kualifikasinya, di mana dari 3 kali sesi kualifikasi, Lawson selalu mentok di sesi Q1 saja. Bahkan di Shanghai, dari kualifikasi sprint dan kualifikasi reguler, Lawson konsisten menghuni posisi juru kunci, alias posisi ke-20. Kualifikasi yang buruk itu juga lah yang membuat Lawson jadi bahan percobaan Red Bull ketika balapan untuk menguji coba setup atau komponen baru, yang jelas mempengaruhi kecepatannya di track. Praktis, dengan performa semacam itu, sentimen negatif publik terhadap Liam Lawson semakin meningkat dan semakin menambah berat beban di pundaknya yang harus ia pikul. Tekanan-tekanan dari luar terhadap performa Lawson yang mengecewakan pada 2 balapan awal di saat bersamaan juga memperbesar dorongan realita bagi Red Bull kalau mereka membuat keputusan yang salah. Hal itu tergambarkan dari rencana Red Bull untuk mempertimbangkan secepatnya menukar Liam Lawson dengan Yuki Tsunoda pada GP Jepang pekan depan. Tsunoda yang jelas-jelas lebih layak dari aspek performa musim lalu, serta punya pengalaman lebih banyak, masih menyimpan harapan besar kalau dia akan mendapat kesempatan untuk mencicipi mobil Red Bull dalam waktu dekat. Bahkan ketika ditanya, apakah dia siap menggantikan Lawson di balapan kandangnya di Suzuka nanti, Tsunoda dengan yakin menjawab 100% siap dan optimis kalau mobil Red Bull yang lebih kencang bisa ia kendalikan. Red Bull sendiri pekan ini akan mengadakan rapat darurat di Milton Keynes untuk membahas masa depan Liam Lawson dan melakukan analisis mendalam lewat data-data yang ada dari Melbourne serta Shanghai. Tim akan menilai seberapa besar kesulitan yang dialami Lawson, sebesar apa kesenjangannya dengan Verstappen, sampai apakah Red Bull bisa memberikannya waktu beradaptasi lebih lama atau tidak. Yang pasti adalah Helmut Marko menegaskan kalau pada akhirnya tim membutuhkan poin sebanyak mungkin untuk tetap bisa bertarung di konstruktor dan tidak terlalu bebankan performa kepada Max Verstappen. Di satu sisi memang sulit untuk mempertahankan penampilan Lawson yang jelas jauh dari kata memuaskan dan tidak sesuai dengan gembar-gembor Christian Horner soal alasan memilihnya daripada Tsunoda. Hanya saja di sisi lain, Lawson baru jalani 2 balapan pertamanya bersama Red Bull dan sungguh tidak adil untuk langsung menyimpulkan jika dia tidak bisa beradaptasi dalam jangka panjang. Sebenarnya apa saja kendala yang dialami oleh Liam Lawson di mobil RB21? Dari hal paling basic dan paling mudah dijadikan alasan yang logis adalah masalah sirkuit. Lawson belum punya pengalaman balapan di sirkuit Albert Park dan Shanghai yang cukup teknikal serta memerlukan settingan mobil spesifik, terutama di sirkuit Albert Park, di mana dia baru pertama kali balapan di sana. Meski begitu, Lawson tak memakainya sebagai alasan dan menegaskan kalau kurangnya pengalaman di sirkuit tidak akan buat perbedaan pada hasil buruk yang ia dapat. Alasan lain yang terbukti baik dari data ataupun kasat mata adalah karakteristik mobil RB21 yang memang sangat sulit dikemudikan. Sudah bukan rahasia lagi jika mobil Red Bull semenjak dulu memang terkenal sulit dikendalikan dan cuma Max Verstappen yang bisa menjinakkannya. Kursi kedua Red Bull semenjak ditinggal Daniel Ricciardo sudah seperti kursi yang terkutuk karena dipaksa untuk bisa beradaptasi dengan mobil yang begitu sulit dikemudikan dan terlalu condong terhadap pendekatan dari satu pembalap saja. Apalagi di RB21, Red Bull memilih membuat mobil yang mempunyai karakter liar dan agresif supaya bisa melaju kencang di sirkuit. Direktur teknis tim, Pierre Waki, mengaku kalau cuma itulah satu-satunya cara supaya mobil bisa tetap kompetitif di baris depan meskipun harus mengorbankan handlingnya.
Christian Horner sebenarnya ingin prioritaskan supaya mobil bisa mudah dikemudikan kedua pembalapnya. Tapi Pierre Waki menilai kalau pendekatan itu akan korbankan potensi dari kecepatan mobil dan lebih baik dibuat agresif tapi bisa dibawa kencang oleh Verstappen. RB21 dibuat sangat agresif dengan ban depan yang begitu kaku dan sensitif, yang mana karakter seperti itu hanya bisa Verstappen kendalikan dan membuat Liam Lawson kesulitan. Dengan ban depan yang super sensitif, memang kecepatan di tikungan akan lebih cepat, tapi memerlukan kemampuan pembalap untuk mengendalikan sliding dari ban belakang. Verstappen bisa dan sudah terbiasa menghandle karakter mobil seperti itu, tapi berbeda dengan Lawson yang masih minim pengalaman, harus bertarung dengan sliding dan oversteer ketika kualifikasi. Salah satu indikasinya adalah dia mengaku kesulitan untuk memanajemen temperatur ban dan menyebabkannya alami sliding di tikungan 9 saat kualifikasi sprint. Hal yang sama juga terjadi keesokan harinya, di mana Lawson kehilangan setengah detik dari Verstappen di tikungan kedua karena alami selip ban belakang yang cukup parah. Dibanding Verstappen, gap dengan Lawson yang paling signifikan memang ada ketika di fase traksi, terutama di exit tikungan 13, dan menunjukkan betapa sulitnya Lawson mengendalikan agresivitas dari RB21. Selain itu, Lawson juga mengulangi kesalahan-kesalahan dari Pierre Gasly, Alex Albon, dan Sergio Perez dulu, yaitu mereka terlalu overpush mobilnya dan kehilangan waktu karena terlalu bernafsu. Meskipun RB21 punya karakter agresif, tapi untuk mengendalikannya tidak bisa dengan gaya yang agresif pula, karena hanya akan membuat keseimbangan mobilnya semakin berantakan. Terlalu agresif hanya akan membuat ban alami overheat dan membuat mobilnya alami understeer. Lalu, ketika mobilnya understeer, pembalap akan mulai memainkan pedal gas secara lebih agresif yang akan menyiksa ban belakang dan mempermudah sliding. Itulah yang dialami Liam Lawson di Shanghai. Sangat rumit dan sebenarnya bisa dipahami kenapa Lawson begitu kesulitan beradaptasi di Red Bull dengan kondisi mobil yang bahkan Max Verstappen saja juga kesulitan memaksimalkannya. Kemudian fakta jika Racing Bulls bisa tampil lebih bagus, serta Isaac Hadjar yang langsung bisa perform pada dua balapan pertamanya, semakin menegaskan kalau problem Lawson lebih dari sekedar kesulitan adaptasi. Atau dengan kata lain, mobil RB21 memang sangat bermasalah alias bapuk. Max Verstappen sampai berkata, jika Lawson diberikan mobil Racing Bulls, maka dia bisa tampil lebih kencang, karena mobil V-Cup memang lebih mudah dikemudikan ketimbang RB21. Bahkan kalaupun Yuki Tsunoda diberi kesempatan ke Red Bull di Jepang nanti, itu tak akan menjamin hasil yang ia dapat bisa lebih baik daripada Racing Bull saat ini. Bukan karena perkara skill, tapi memang karakteristik mobil yang spesifik dan butuh kemampuan khusus untuk mengendalikan serta memaksimalkannya. Tapi apakah Tsunoda bisa memberikan hasil yang lebih oke ketimbang Lawson? Mungkin saja bisa, karena dia lebih berpengalaman dan secara skill set memang lebih menjanjikan. Kesulitan yang dialami Lawson dalam proses adaptasinya sekarang adalah resiko yang harus Red Bull ambil dengan menempatkan seorang pembalap yang masih minim pengalaman dan belum teruji secara konkret. Sejak awal pertanyaan terbesar bukanlah pada Liam Lawson, tapi justru yang paling dipertanyakan adalah manajemen Red Bull dengan ketidaksabarannya. Apakah mereka siap hadapi proses adaptasi sang pembalap? Apakah siap menghadapi hasil negatif dalam prosesnya? Siapkah dengan kesalahan yang dibuat? Dan sebagainya. Dan dengan rencana menukar Lawson dengan Tsunoda di GP Jepang, makin menegaskan kalau manajemen Red Bull tidak belajar dari kesalahan mereka bersama Pierre Gasly dan Alex Albon dulu. Tapi jadi Red Bull juga pusing, karena menemukan talenta spesial seperti Verstappen hanya ada mungkin 20 tahun sekali. Mereka sekarang diambang bayang-bayang nasib seperti Honda di MotoGP yang terlena dengan kemampuan spesial Marc Marquez, sampai akhirnya ambruk ketika ditinggal. Sekarang pilihannya tinggal dua, yaitu jika ingin Lawson diganti, maka harus dilakukan secepat mungkin di GP Jepang, dan jangan ulur waktu seperti Checo musim lalu. Atau jika memilih bersabar, maka Red Bull harus berkomitmen berikan Lawson kesempatan sampai semusim penuh. Atau bahkan kemungkinan terburuk bagi Lawson setelah ini adalah ia bakal ditendang dan karir F1-nya berakhir lebih cepat, karena tiba-tiba saja muncul nama Franco Colapinto. Jika Tsunoda benar naik ke tim utama pada GP Jepang, Red Bull ingin meminjam Colapinto untuk jadi rekan setim Isaac Hadjar di Racing Bulls. Otomatis Lawson tidak ada tempat, dan dia bukan cuma kehilangan kursi di Red Bull, tapi karir F1-nya juga hilang seketika.
Red Bull harus bernegosiasi dulu dengan Alpine dan Williams untuk meminjam pembalap Argentina itu. Apalagi Alpine sudah memproyeksikan Colapinto sebagai pengganti Jack Doohan jika dirasa tidak mampu perform dengan baik. Belum ada konfirmasi mengenai gosip tersebut, tapi yang jelas bakal semakin menambah panas situasi di internal Red Bull dan masa depan Liam Lawson. Jadi mending ganti Tsunoda atau masih percaya dengan Lawson? Tulis pendapat kamu di komentar, dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.